Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita pada bagian pertama berbicara atau membahas grup dan lapangan, nah sekarang kita tiba waktunya untuk merumuskan ya apa namanya atau membahas ruang vektor. Ya, sebelum apa namanya kita sampaikan definisi formalnya, ya saya akan menyajikan satu contoh ya mungkin akan bisa digunakan untuk mempermudah kita untuk memahami definisi formal ruang vektor. Good. Nah, kita tinjau himpunan ini. Jadi himpunan R pangkat 3 ya. Jadi himpunan yang beranggotakan titik-titik di dalam ruang ya. Jadi ini jadi himpunan yang beranggotakan semua ini triple ya, X, Z, Z ya. Dengan X, Z ya dan Z itu bilangan real gitu. Jadi himpunan semua triple semacam itu ya. 3 buah bilangan real ya. Good. Nah, ini tentu saja ada korespondensi satu-satu antara ini. Jadi orang sering menyebutnya sebagai koordinat ya, titik di dalam ruang setelah kita tetapkan sumbu-sumbu koordinat kartesius ya. Oke, ini X, Z, Z ya. Ini korespondensi satu-satu dengan vektor posisinya maksudnya. Jadi R ya ditulis sebagai X, I ditambah dengan Z, J ditambah dengan ZK ya. Good. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah vektor posisi gitu ya. Jadi atau R pangkat 3 itu himpunan yang beranggotakan semua vektor posisi di dalam ruang itu gitu ya. Titik-titik di dalam ruang. Jadi himpunan yang beranggotakan semua vektor-vektor posisi yang masing-masing berkenaan dengan atau terkait dengan sebuah titik ya di dalam ruang gitu. Good. Nah, di dalam R pangkat 3 ini ada penjumlahan ya penjumlahan vektor. Jadi sebagai contoh misalnya ya saya punya titik yang lain X, Z aksen, Z aksen gitu. Nah, ini tentu berkorespondensi dengan vektor misalnya R aksen ya. Ini sama dengan X aksen I ya ditambah dengan Z aksen J ditambah dengan Z aksen K gitu. Ya. Nah, penjumlahnya ya tentu saja kita tahu semua. Jadi kalau kedua yang dijumlahkan hasilnya adalah X plus X aksen, Z plus Z aksen, Z plus Z aksen. Jadi masing-masing koordinat yang seletak itu yang dijumlahkan gitu. Nah, ini juga sama. Jadi tentu saja ini korespondensi dengan R aksen ya X ya sama dengan X plus X aksen I ya ditambah dengan Z plus Z aksen J gitu ya, lalu ditambah Z plus Z aksen K. Good. Oke. Good. Itu cara penjumlahan vektornya ya. Oke, itu kita kenal semua ya. Jadi ini vektor ditambah vektor hasilnya vektor gitu. Jadi vektor posisi ditambahkan dengan vektor posisi yang lain hasilnya vektor posisi. Jadi ada cara penjumlahan semacam ini ya. Di dalam hal ini ada cara penjumlahan seperti ini ya. Jadi kita tulis ya, dalam hal ini kita tulis X ya plus X, Z, Z ditambah dengan ya X aksen, Z aksen, Z aksen ya. Hasilnya ini tadi ya, Jadi X plus X aksen, Z plus Z aksen, Z plus Z aksen. Nah, good. Cukup mudah ya menunjukkan bahwa himpunan semua vektor posisi ya titik-titik dalam ruang R pangkat 3 disertai dengan penjumlahan itu merupakan sebuah grup abelian, grup komutatif gitu. Ya. Mbak, sebentar Mbak. Blank-blank itu gimana? Kenapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya kuliah kita. Ini bagian kedua ya dari teori kuliah ya mekanika kuantum. Ya, jadi di bagian pertama kita sudah membicarakan teori grup dan juga lapangan. Ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan ruang vektor gitu. Nah, sebelum kita bicarakan definisi formal, ya, coba kita lihat satu contoh. Ya, semoga satu contoh konkret ini bisa membantu kita ya di dalam memahami definisi formal ruang vektor. Good. Nah, kita tinjau himpunan ini. Jadi himpunan yang saya sebut sebagai R pangkat 3. Ya, jadi ini tentu saja adalah himpunan yang beranggotakan semua titik-titik di dalam ruang. Ya, setelah kita tetapkan sistem koordinat, ya, Cartesius misalnya, maka masing-masing ya titik dalam ruang itu bisa diberi koordinat, misalnya x, y, z gitu. Ya, jadi R pangkat 3 ini adalah himpunan yang beranggotakan semua ini triple x, y, z dengan x, z, z itu anggota R gitu. Ya, oke. Nah, ada korespondensi satu-satu tentu saja. Jadi karena x, y, z ini melabeli titik ya di dalam ruang, setiap satu triple itu melabeli satu titik di dalam ruang, maka ini tentu akan berkorespondensi dengan vektor posisi titik yang dilabeli itu ya. Jadi vektor posisi dari titik yang dilabeli itu kita tulis sebagai x ya, i ditambah y, j ditambah dengan zk gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah vektor posisi yang menunjuk titik di titik ini gitu ya, dengan koordinat ini tadi ya. Nah, ada penjumlahan vektor di situ ya. Yang jelas di dalam R pangkat 3 itu ada penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor-vektor posisi itu. Jadi misalnya saya mempunyai titik yang lain, x aksen ya, z aksen, z aksen begitu misalnya. Ya, maka ini tentu berkorespondensi dengan vektor posisi ya, x aksen i ya ditambah dengan z aksen j ditambah dengan z aksen k begitu ya. Sehingga di sini kita mengenal penjumlahan vektor ya. Jadi bahwa vektor R ditambah dengan R aksen ya. Jadi kalau di sini kan R ditambah dengan R aksen itu misalnya sama dengan ya ini jumlahkan gitu. Jadi kita akan mendapatkan x plus x aksen i ditambah z plus z aksen j ditambah dengan z plus z aksen k. Nah, ini tentu saja juga bisa dituliskan di sini ya sebagai penjumlahan antara ini. Jadi kita tuliskan x, z, z ditambah dengan x aksen, z aksen, z aksen. Dan ini sama dengan x plus x aksen, z plus z aksen, z plus z aksen gitu. Jadi ini berkorespondensi ya. Oke. Ya. Good, itu ya. Jadi kita mengenal penjumlahan vektor ya di dalam himpunan R pangkat 3 ini. Jadi kita bisa menggunakan ini atau menggunakan yang itu. Oke. Good, kita mungkin akan menggunakan ini ya. Jadi biar lebih sederhana penulisannya. Nah, kita lihat ya bahwa di dalam R pangkat 3 ya, kita menemukan suatu operasi biner namanya penjumlahan vektor ini. Ya. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa R pangkat 3 disertai dengan operasi biner penjumlahan vektor ini merupakan sebuah grup abelian gitu. Ya, grup abelian. Ya, ini komutatif ya, jadi mudah sekali ditunjukkan ini komutatif ya. Jadi Anda lihat ya, jadi ini bisa ditukar, x plus x aksen itu sama dengan x aksen plus x, z plus z aksen itu sama dengan z aksen plus z, z plus z aksen sama dengan z aksen plus z gitu ya. Jadi itu komutatif. Kemudian asosiatif ya, saya rasa juga mudah membuktikan itu bahwa penjumlahan vektor ini sifatnya asosiatif. Ya, kemudian ada unsur netral atau elemen identitas di dalam relatif terhadap operasi penjumlahan itu. Apa itu? Vektor 0. Ya, ini pangkal koordinat itu. Jadi vektor posisi yang menunjuk pangkal koordinat. Jadi 0,0,0. Ya, jadi ini biasanya ditulis sebagai vektor 0 gitu. Ya. Nah, kita lihat sembarang vektor kalau dijumlahkan dengan ini vektor 0 ini hasilnya vektor sembarang tadi. Ya, jadi misalnya contoh misalnya ambil sembarang x, z, z yang di atas tadi, ya ditambah dengan ini
0,0,0 ya, hasilnya adalah apa namanya X ditambah 0, Z ditambah 0, Z ditambah 0 ya. Hasilnya tentu sama dengan apa namanya X, Z, Z gitu. Good. Nah, untuk setiap X, Z ada lawan gitu ya. Jadi lawannya saya tulis ini X, Z, Z ya. Lawannya adalah vektor apa namanya yang arahnya berlawanan ya, besarnya sama, arahnya berlawanan, biasanya dikatakan semacam itu ya. Jadi ini tidak lain adalah vektor yang cerminan vektor posisi itu terhadap titik 0 gitu ya. Jadi itu ya, ini bisa ditulis sebagai apa namanya minus X, minus Y, minus Z. Jadi vektor posisi itu dicerminkan terhadap titik 0,0,0 gitu. Jadi sehingga kemudian vektor didapat oleh vektor posisi yang arahnya berlawanan dengan vektor posisi itu ya, R ini ya. Good. Dan koordinatnya ini tentu saja. Jadi koordinatnya adalah min X, min Z, minus Z. Nah, tentu saja kalau ini dijumlahkan ya dengan vektor ini X plus Y, Z ya, Z itu ditambah dengan minus X ya, minus Z, minus Z gitu ya. Nah, mestinya sama dengan 0,0,0 ya, atau disebut sebagai vektor 0. Good. Nah, itu ya, nampak terbukti bahwa ini R pangkat 3 disertai dengan operasi penjumlahan vektor biasa itu merupakan apa namanya suatu grup abelian. Ya, jadi ini merupakan suatu grup ya, abelian ya, abel ini A besar. Abelan gitu ya. Jadi nama abel ya. Abelan ya, atau komutatif ya, komutatif gitu. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Asosiativitas mudah sekali membuktikan ya, tidak perlu saya buktikan di sini. Good. Yang menarik kemudian adalah ya, kita bisa apa namanya melibatkan lapangan R ya, lapangan yang beranggotakan himpunan semua bilangan real ya, disertai penjumlahannya dan perkalian bilangan real biasa itu. Kita bisa melibatkan itu ya, dalam pengertian begini. Jadi kita bisa menemukan suatu pemetaan ya, suatu pemetaan, saya tulis titik gitu ya, pemetaannya dari R cross R pangkat 3 menuju ke R pangkat 3 ya, yakni setiap pasangan bilangan real dan vektor ya, saya katakanlah X, Z, Z gitu, dibawa ke ini alfa titik X, Z, Z. Ini makanya pemetaannya saya tulis pakai titik itu ya. Nah, ini dihitung dengan cara ini. Jadi alfa dikalikan X, alfa dikalikan Z, alfa dikalikan Z gitu. Oke, jadi kita bisa menemukan pemetaan ya yang menjodohkan ya setiap pasang alfa ya dan XZ ya, alfa anggota R, XZ itu anggota R pangkat 3 dengan suatu anggota R pangkat 3 yang kita tulis seperti ini. Oke, nah tentu saja apa namanya pemetaan itu memenuhi sifat ini. Jadi yang pertama adalah alfa ya dikalikan dengan beta ya, ini perkalian apa namanya di ini perkalian di lapangan, lalu dimasukkan ini ya dengan apa namanya X, Z, Z gitu ya. Nah, dengan mudah kita buktikan ya bahwa ini mestinya menurut definisi itu tadi sama dengan alfa dikalikan beta ya, baru dikalikan dengan X itu, alfa dikalikan dengan beta dikalikan dengan X ya, lalu Z ya, alfa dikalikan beta ya dikalikan Z itu. Nah, tentu saja X, Z, Z ini sama-sama bilangan, ini perkalian bilangan apa namanya jadi ini nggak perlu ya, ini mestinya ini perkalian bilangan real gitu ya. Jadi karena itu bisa ditulis sebagai alfa beta X ya, alfa beta Z, alfa beta Z tanpa kurung ya, karena apa namanya perkalian bilangan real itu asosiatif ya. Good, tentu saja ini bisa ditulis ya, alfanya bisa dikeluarkan ya, alfa lalu betanya ditaruh di dalam ya, sesuai dengan apa yang definisi ini gitu ya. Beta
Z, beta Z gitu. Oke, ini tentu saja bisa ditulis sebagai alfa dikalikan dengan apa? Beta X Z Z gitu. Ya. Good, ya. Nah, kemudian karena ini komutatif ya, ini komutatif. Jadi ini sama dengan apa namanya? Beta alfa. Jadi ini perkalian bilangan real itu biasa itu ya. Oke, maka kemudian ini pun juga bisa dibuktikan ya bahwa ini akan sama dengan apa namanya beta ya alfa X Z Z gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua ya, untuk sembarang alfa saya tambahkan dengan beta ya, lalu saya kalikan dengan ini. Istilahnya dikalikan ya. X Z Z gitu ya. Nah, ini akan sama dengan apa namanya alfa ditambah dengan beta dikalikan X gitu ya, lalu koma alfa ditambah beta dikalikan Z, koma alfa ditambah beta dikalikan Z gitu ya. Oke. Nah, ini tentu dengan mudah kita dapatkan ini alfa X ditambah dengan beta X gitu ya, koma alfa Z ditambah dengan beta Z, alfa Z ditambah dengan beta Z gitu. Nah, ini seterusnya bisa saya tulis di sini aja ya, di bawah ini ya. Jadi di bawah ini. Jadi ini sama dengan apa namanya ya. Jadi alfa X ya dipisahkan gitu ya. Jadi alfa Z, alfa Z gitu. Ya, ditambah dengan apa beta X, beta Z, beta Z gitu ya. Oke, ini bisa dikeluarkan tentu saja. Jadi ini sama dengan alfa X Z Z ditambah dengan beta X Z Z gitu ya. Good. Nah, kemudian apa namanya ini ya, jadi didapatkan ungkapan ini. Oke. Ya, jadi alfa plus beta ya, kemudian dan ini menurut pemetaan titik tadi, sering dibaca dikalikan ya, jadi alfa dikalikan dengan itu, dibaca seperti itu ya. Jadi alfa plus beta dikalikan XZZ itu sama dengan alfa dikalikan XZZ ditambah dengan beta dikalikan XZZ. Oke, yang ketiga, sifat yang ketiga ya. Apa namanya? Alfa dikalikan dengan X, Z, Z ditambah dengan X aksen, Z aksen, Z aksen. Jadi saya ambil sembarang dua vektor posisi, ya, lalu saya jumlahkan, lalu saya kalikan dengan alfa gitu. Ya, tentu apa namanya ini kalau mengikuti apa yang ada di situ, ya, ini mestinya akan sama dengan apa? Jadi ini jumlahkan dulu, ya. Jadi X plus Z X plus X aksen gitu ya, koma atau ini saya tulisnya di sini ya, Z plus Z aksen, koma Z plus Z aksen ya, ini sama dengan alfa dikalikan itu. Nah, menurut apa namanya definisi alfa titik tadi, perkalian dengan alfa tadi, itu adalah bahwa ini sama dengan apa? Alfa dikalikan X plus Z, X plus X aksen ya, maaf ya, koma alfa dikalikan dengan apa namanya Z plus Z aksen ya, koma alfa dikalikan Z plus Z aksen. Nah, dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa itu akan sama dengan apa namanya alfa X Z Z ditambah dengan alfa dikalikan X aksen Z aksen Z aksen gitu ya. Nah, terakhir ya, sebenarnya masih ada beberapa sifat, tapi ini kita potong sampai sifat keempat ini, yakni bahwa bilangan real 1 dikalikan dengan X, Z, Z, ya, ini sama dengan tentu saja 1 dikalikan X, ya, 1 dikalikan Z, 1 dikalikan Z, ya. Hasilnya sama dengan X, Z, Z gitu. Good. Nah, kita lihat ya, jadi ternyata kita bisa melibatkan apa namanya lapangan real, ya, sedemikian sehingga apa namanya ada pemetaan ini yang sering kita sebut sebagai perkalian dengan skalar, ya, alfanya itu skalar,
ya, atau lapangannya itu kita baca sebagai anggota-anggota lapangan itu kita sebut sebagai skalar. Ini adalah perkalian dengan skalar gitu. Ya, jadi ada pemetaan perkalian dengan skalar itu direalisasikan dalam bentuk pemetaan ini tadi. Dari R cross R pangkat 3 menuju ke R pangkat 3. Ya, ini setiap pasangan alfa anggota R skalar dan X, Y, Z anggota R pangkat 3 vektor itu kita dapatkan vektor yang lain gitu. Nah, sedemikian sehingga 4 syarat ini dipenuhi gitu. Nah, ini ya, jadi kita bisa menggabungkan ya struktur ini tadi, grup di sini di R pangkat 3, grup abelian ya, lalu dengan lapangan ya, sehingga kemudian kita dapatkan struktur yang semacam ini gitu ya. Nah, inilah yang kemudian karena ini tadi sering dikenal sebagai vektor ya, jadi ini R pangkat 3 ini adalah vektor-vektor posisi, himpunan semua vektor-vektor posisi. Nah, ternyata himpunan semua vektor-vektor posisi ya, kemudian disertai dengan penjumlahannya dan juga dengan ini tadi perkalian dengan skalar itu memiliki sifat ini tadi ya. Himpunan semua vektor posisi disertai dengan penjumlahan merupakan grup abelian dan ini tadi ya. Jadi ada pemetaan yang namanya perkalian dengan skalar ya, yang menghasilkan vektor dari vektor yang lain, suatu vektor dengan skalar, dengan perkalian dengan skalar itu, sehingga disebut oleh vektor atau anggota grup yang lain gitu ya. Oke, ini contoh ya. Nah, inilah kemudian kita lihat ya, jadi kita mengekstrak sifat aljabar dari vektor-vektor posisi itu. Nah, kemudian kita mendapatkan struktur semacam ini. Nah, ini yang kemudian contoh dari apa yang disebut sebagai ruang vektor ya. Jadi oleh karena itu kita lihat di sini dalam perumusan ruang vektor nanti oleh karena itu dibutuhkan sebuah grup abelian dan sebuah lapangan gitu. Di mana nanti dari lapangan dan grup abelian itu ya kita harus menemukan suatu pemetaan ini yang nanti kita juga sebut sebagai perkalian dengan skalar gitu. Oke, sekarang definisi formalnya ya saya sampaikan di sini. Ya, definisi ruang vektor. Ya, definisi formal ruang vektor. Ya, suatu ruang vektor ya V, plus, F gitu ya, di atas ya lapangan ya F, plus, dot ya adalah suatu ya suatu grup ya abelian ya abelan V, plus ya disertai ya dengan pemetaan ya, pemetaan ini. Jadi titik ya dari F cross V menuju V ya. Ya, ini bahwa setiap pasangan alfa, V, alfa anggota F skalar ya, lapangan ya, V anggota V besar, grup ya, dipasangkan dengan alfa titik V. Di mana alfa titik P ini adalah anggota V besar gitu. Jadi anggota grup tadi ya. Oke. Sedemikian ya sehingga memenuhi syarat-syarat berikut ya. Syarat-syarat berikut. Ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama untuk setiap ya, untuk setiap ini dibaca untuk setiap ya, kuantor universal ya, untuk setiap alfa, beta anggota F ya, dan untuk setiap V anggota grup ya, berlaku bahwa alfa dikalikan beta, jadi ini menurut perkalian di F ya,
dikalikan, jadi nanti dibaca ya, ini alfa V dikalikan alfa gitu ya, atau alfa dikalikan V gitu ya, dikalikan dengan V, itu harus sama dengan ya alfa dikalikan dengan beta yang sebelumnya dikalikan dengan V. Nah, ini akan sama dengan beta dikalikan dengan alfa yang sebelumnya dikalikan dengan V. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Ya, kita ikuti aja apa yang ada di sana ya. Itu yang pertama. Good. Nah, kemudian yang kedua ya, terpaksa saya harus membalik papan tulis ini. Ya, yang kedua apa namanya ini. Jadi yang kedua. Untuk setiap alfa, beta, anggota F, ya, orang baca skalar gitu ya. Dan untuk setiap V, ya, anggota grup, ya, berlaku ini. Jadi berlaku bahwa apa namanya alfa ditambah dengan beta, ya, dikalikan dengan V, itu sama dengan alfa dikalikan V ditambah dengan beta dikalikan dengan V, begitu. Ya. Oke, yang ketiga, untuk setiap alfa anggota F, ya, untuk sembarang skalar alfa, dan untuk semua setiap dua vektor, ya, V, V aksen, katakanlah gitu, anggota V besar, berlaku bahwa alfa dikalikan dengan V ditambah dengan V aksen, itu sama dengan alfa dikalikan V ditambah dengan alfa dikalikan dengan V aksen gitu. Ya, yang terakhir ya, yang keempat ya, Good. Untuk setiap ya V anggota V besar, anggota grupnya itu, maka berlaku bahwa bilangan satu anggota F ya itu ya dikalikan dengan V itu sama dengan V. Good. Jadi ini berlaku untuk setiap anggota V besar. Nah, anggota ruang vektor kita sebut sebagai vektor. Ya, meskipun nanti wujudnya itu tidak harus vektor seperti yang kita pahami sebelum ini gitu. Ya, jadi biasanya orang menyebut sesuatu besaran itu vektor apabila memiliki besar dan arah gitu. Ya, tidak harus semacam itu. Jadi artinya karena kita hanya bicara tentang aspek aljabar, maka tentu saja ketika kita ekstrak sifat-sifat aljabar itu, lalu kita gunakan untuk merumuskan konsep ruang vektor, maka nanti yang akan menjadi anggota suatu ruang vektor itu bisa apa saja. Yang akan menjadi himpunan, yang akan menjadi ruang vektor itu bisa grup yang himpunan anggotanya apa saja gitu. Asalkan tentu saja sifat-sifat ini tadi, syarat-syarat ini tadi dipenuhi gitu. Oke, jadi anggota ruang vektor akan kita sebut sebagai vektor, ya. Jadi suatu ya atau setiap anggota ruang vektor ya V, plus, F ya disebut vektor gitu, disebut vektor. Oke. Kemudian elemen identitas ya di grup V, plus ya disebut vektor 0. Disebut vektor 0 ya. Nanti akan kita tulis sebagai theta gitu. Jadi theta ini kalau kita bicara sembarang ruang vektor, maka nanti theta itu kita akan sebut sebagai vektor 0-nya. Jadi elemen identitas di grup V, plus gitu. Nah, inverse ya bagi misalnya suatu V anggota V besar sebagai suatu ya sebagai grup
ya ditulis minus V, ya bukan V pangkat minus 1 tapi minus V, ya oke gitu ya, sehingga minus V ya ditambah dengan V sama dengan V ditambah dengan minus V sama dengan vektor 0 gitu. Ya, good. Oke, ini apa namanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Good. Jadi sekali lagi kalau kita mempunyai sebuah grup abelian ya V, plus tadi ya V, plus, lalu kita bisa apa namanya mendapatkan suatu apa namanya pemetaan yang disebut sebagai perkalian dengan skalar semacam ini tadi, yakni bahwa setiap pasangan jadi alfa skalar dan V anggota grup tadi kita dapatkan suatu apa namanya anggota grup yang lain, sedemikian sehingga 4 syarat itu dipenuhi ya, maka kita mendapatkan suatu ruang vektor gitu. Nah, mengingat bahwa F yang akan kita gunakan itu ada 2 macam ya, ada 2 kemungkinan, yakni bisa himpunan semua bilangan real ya, R, bisa juga himpunan semua bilangan kompleks ya, bergantung pada apa namanya sifat dari grupnya tadi ya, tergantung pada grupnya itu, grup V, plus itu. Maka kemudian ruang vektor di mana dibangun di atas lapangan R, maka disebut sebagai ruang vektor real gitu ya. Nah, jika ruang vektor itu dibangun di atas lapangan C, himpunan semua bilangan kompleks ya, maka ruang vektor itu disebut sebagai ruang vektor kompleks gitu. Ya. Good. Mungkin akan lebih jelas kalau kita kembali berbicara tentang contoh ya, tentang contoh. Jadi contoh. Good. Ya, saya akan kembali mengingatkan ya, kita punya sebuah grup namanya F ya, dari kuliah yang lalu ya, R, himpunan semua pemetaan atau fungsi real berubah real ya. Oke, disertai dengan penjumlahan fungsi. Masih ingat ya penjumlahan fungsi ya? Mungkin dilihat kembali kuliah yang lalu gitu ya, sebelum bagian ini, bagian sebelumnya. Ya, ini adalah suatu apa namanya grup abelian ya, di mana apa namanya kalau kita mempunyai F dan G ya, itu anggota F ya, RR gitu ya, RR. Maka di sini kita bisa menjumlahkan F plus G ya, itu suatu fungsi yang nilainya di titik X anggota R ya, itu sama dengan Fx ya ditambah dengan Gx gitu. Jadi ini penjumlahan apa namanya di dalam grup itu ya. Oke, nah di sini kita kenal nanti ada fungsi 0 ya, jadi fungsi R menuju R ya, di mana nanti setiap titik X itu dipasangkan dengan bilangan 0 gitu. Jadi theta X itu sama dengan 0 gitu untuk setiap X ya anggota R. Nah, ini akan menjadi elemen netral terhadap penjumlahan semacam itu ya. Kemudian kita kenal minus F adalah suatu fungsi yang nilainya di titik X itu sama dengan minus nilai fungsi F itu di titik X gitu. Nah, itu adalah sebuah grup gitu ya, sebuah grup abelian ya, mudah sekali menyebutkan abelian karena ini ya, lihat ya di sini penjumlahan bilangan real itu abelian ya, sehingga kemudian penjumlahan fungsi ini bersifatnya adalah abelian atau komutatif gitu. Good. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan ya pemetaan tadi ya dari R ya cross F ya, R, R ya menuju ke F ya, R, R gitu ya. Jadi setiap pasangan katakanlah alfa bilangan real ya dikalikan koma F fungsi anggota F itu dipasangkan dengan ini alfa F ya. Nah, tinggal sekarang apa itu alfa F ya. Jadi apa itu alfa F ya? Saya apa namanya bicarakan di sini. Atau isinya saya hapus sementara ya. Ya. Apa itu alfa F? Ya. Jadi alfa F
ya, itu adalah suatu fungsi yang nilainya di titik X, ya, itu sama dengan perkalian antara bilangan real alfa itu dengan bilangan real fx gitu. Ya. Jadi ini berlaku untuk setiap X anggota R. Ya, gitu. Jadi perkaliannya, ya. Jadi perkalian antara fungsi f dengan skalar alfa itu merupakan suatu fungsi yang nilainya adalah perkalian antara nilai fungsi f di titik X, ya, dengan bilangan atau skalar alfa itu. Nah, bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa keempat syarat atau aksioma ruang vektor itu dipenuhi. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi yang pertama, untuk setiap ya alfa anggota R, berlaku dan untuk setiap ya untuk setiap alfa ya alfa beta dan beta anggota R bilangan real ya, dan untuk setiap F ya anggota F RR gitu. Ya. Dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa alfa beta ya dikalikan dengan F ya itu ya tentu saja suatu fungsi yang nilainya di titik X gitu, itu sama dengan perkalian antara alfa beta dengan bilangan real fx gitu ya. Good. Nah, ini tentu saja karena ini bilangan real maka sifatnya asosiatif. Jadi artinya Bapak ini kita bisa dahulukan dulu perkalian antara beta dengan fx. Nah, kalau ini oleh karena itu ini sama dengan apa? Alfa dikalikan dengan beta yang dikalikan dengan f gitu. Ya, nilainya di titik x. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa alfa beta ya dikalikan dengan f itu sama dengan alfa dikalikan dengan beta yang sebelumnya dikalikan dengan f. Oke. Karena itu berlaku untuk setiap x anggota R gitu. Oke, itu dan yang sifat yang berikutnya tentu saja ini dengan mudah juga bisa dibuktikan bahwa ini akan sama dengan beta dikalikan dengan alfa yang sebelumnya dikalikan dengan f. Oke, yang kedua untuk setiap alfa beta anggota R gitu ya, dan untuk setiap f anggota f RR gitu ya, kita dapatkan ini. Jadi alfa ditambah dengan beta dikalikan dengan f ya, mestinya adalah ini suatu fungsi yang nilainya di titik x ya itu sama dengan perkalian antara alfa plus beta dikalikan dengan bilangan real fx itu ya. Oke. Ya, setelah dihapus kita punya tempat ya. Sifat itu akan saya lanjutkan, saya bicarakan di sini ya. Jadi kita lihat, jadi ini adalah nilai fungsi alfa plus beta dikalikan f di titik x ya. Itu sama dengan perkalian antara alfa plus beta dengan bilangan real fx ya. Tentu saja distributif berlaku di situ. Jadi itu akan sama dengan satu sininya itu akan sama dengan alfa dikalikan dengan fx ya ditambah dengan beta dikalikan dengan fx gitu. Nah, ini mestinya sama dengan nilai alfa f ya di titik x itu ditambah dengan nilai beta f di titik x gitu ya. Nah, ini tentu saja juga sama dengan nilai alfa f ya ditambah dengan beta titik f ya pada titik x gitu ya untuk setiap x anggota R. Jadi kesimpulannya adalah bahwa alfa ditambah dengan beta dikalikan dengan f itu sama dengan alfa f ditambah dengan beta f gitu ya. Oke, nah yang terakhir ya, yang ketiga, maaf ya, sifat yang ketiga ya, belum terakhir ya, yang ketiga untuk setiap alfa anggota R ya, kemudian untuk setiap f, g ya, anggota f RR ya, dua buah fungsi kita ambil sembarang ya, lalu alfa
dikalikan dengan f ditambah g, ya, tentu adalah suatu fungsi yang nilainya di titik x gitu, itu sama dengan perkalian antara alfa dengan bilangan real ini, nilai f plus g di titik x. Nah, kita tahu ini adalah apa namanya fx, ya, ditambah dengan gx. Ya, ini bilangan real dijumlahkan dikalikan alfa, ya, sifat distributif berlaku di situ. Ini alfa f x ditambah dengan alfa gx. Nah, ini bisa tentu saja ini sama dengan alfa f ditambah dengan alfa g x, ya. Ini berlaku untuk setiap x anggota R domain, ya, dari fungsi itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa alfa dikalikan dengan f ditambah dengan g itu sama dengan alfa dikalikan f, ya, ditambah dengan apa namanya alfa dikalikan g. Good. Sifat 3 berlaku, ya. Sifat 4 mudah sekali menunjukkan, ya, untuk setiap, ya, f anggota fr, ya, berlaku bahwa bilangan 1 itu dikalikan dengan f itu misalnya adalah suatu fungsi di tx, ya, apa namanya adalah suatu fungsi yang merupakan perkalian antara bilangan 1 dengan bilangan fx itu. Ya, tentu sama dengan fx gitu. Ya, karena berlaku untuk setiap x, maka didapatkan bahwa 1 dikalikan f itu sama dengan f. Good. Nah, dengan demikian maka keempat aksioma itu tadi dipenuhi, ya, oleh apa namanya grup ini dan skalar real, ya, r, plus, dot gitu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau skalar R ini diganti dengan C gitu? Ada persoalan tentu saja di situ ketika skalar real ini, R itu diganti dengan C, kompleks itu. Kenapa? Karena ini tadi. Jadi lihat, definisi perkaliannya seperti ini. Ini kalau alfa itu kompleks, maka hasil ini, nilai fungsi yang dihasilkan, alfa f, itu adalah fungsi kompleks itu. Fungsi bernilai kompleks, maaf. Ya, fungsi bernilai kompleks. Nah, tentu itu keluar dari ini, karena ini himpunan yang beranggotakan semua fungsi, ya, berubah real dengan nilainya itu di R. Jadi nilai fungsi itu real gitu, ya. Jadi kalau alfa itu kompleks, maka perkalian ini, ya, perkalian alfa f ini, ya, itu merupakan fungsi yang nilainya kompleks itu. Kalau alfa itu kompleks, maka kemudian tidak mungkin gitu, karena apa? Karena keluar dari ini. Jadi pemetaannya tadi kan dari f R cross ini tadi, R cross F RR menuju ke FRR, harus kembali ke sini gitu. Jadi kalau ternyata kalau jika alfa itu kompleks, maka ini jadi bukan lagi anggota FRR karena gitu, ya. Oke, jadi itu oleh karena itu dalam hal ini, kasus ini, ya, ini merupakan ruang vektor real, ya, karena lapangannya harus real gitu. Ya, ini merupakan ruang vektor real gitu. Nah, kecuali kalau kemudian kita ganti ruang vektor ini, grup ini, ya, FRR itu kita ganti dengan FRC misalnya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi berubah real dan nilainya kompleks itu. Nah, maka kemudian di situ Anda akan lihat bahwa baik skalar real maupun skalar kompleks bisa berlaku di situ, ya. Coba dibuktikan sendiri, ya. Jadi kalau ini himpunan yang beranggotakan semua, ini diganti dengan FRC gitu, ya. Jadi saya tulis saja, seandainya ini diganti dengan apa namanya F R, C, ya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi memiliki apa namanya berubah real, jadi apa variabelnya itu real, tapi nilainya itu kompleks gitu, ya. Jadi fx itu, ya, x itu bilangan real, tapi ini fx-nya itu nilainya kompleks, ya, bilangan kompleks itu, ya, gitu. Maka kemudian skalar yang bisa digunakan itu bisa kompleks, bisa R, bisa C, bisa R gitu, ya. Jadi bisa dipandang sebagai ruang vektor kompleks, bisa juga dipandang sebagai ruang vektor real, tergantung kita menggunakan skalar yang mana gitu, ya. Oke, itu contoh, ya. Contoh ruang vektor yang saya rasa. Nah, lihat di sini bahwa apa namanya yang akan bisa dikonstruksi sebagai ruang vektor itu bahkan bukan himpunan yang anggotanya itu menurut
apa namanya pemahaman kita bukan vektor gitu selama ini, karena vektor selalu kita bayangkan sebagai apa namanya besaran yang memiliki besar dan arah gitu. Tapi ternyata di sini tidak. Jadi ada himpunan yang anggotanya itu selama ini ya kita pahami bukan vektor, fungsi, dalam kasus contoh terakhir tadi fungsi gitu ya. Tetapi ternyata dari situ kita bisa mengkonstruksi suatu ruang vektor gitu, sehingga fungsi-fungsi itu sebagai anggota ruang vektor itu merupakan vektor. Ya, jadi fungsi-fungsi tadi ya F, G dan sebagainya ya anggota F, R, R ini ya sebagai anggota ruang vektor kita sebut sebagai vektor. Ya, selama ini itu kita pahami sebagai fungsi, tidak ada kaitannya dengan vektor gitu. Ya, tetapi ketika kita bisa mengekstrak ya, mengambil apa namanya hanya memperhatikan aspek aljabar dari vektor-vektor itu ya, maka ternyata fungsi-fungsi pun juga bisa kita pandang sebagai vektor gitu. Ya, oke, good. Nah, apa namanya tentu kita bisa bicarakan ya contoh yang lain. Saat saya coba sajikan satu contoh lagi ya, semoga semakin menambah pemahaman kita. Good. Jadi ini contoh yang berikutnya saya tulis ini apa namanya C pangkat N gitu. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan kompleks. Ya, jadi saya tulis Z1, Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn. Ya, himpunan semua barisan N buah bilangan kompleks semacam ini ya. Dengan Zi atau Z1, Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn itu adalah bilangan-bilangan kompleks. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan semacam ini. Ya, jadi Z1, Z2 itu bervariasi meliputi semua bilangan kompleks itu. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya konstruksi suatu penjumlahan. Suatu penjumlahan. Jadi kalau saya punya Z1, Z2 ya, sampai dengan Zn begitu. Lalu ada lagi misalnya saya ambil lagi anggota yang lain dari C pangkat N itu, yakni Z aksen 1, Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan Z aksen N itu misalnya. Nah, dari sini kita bisa mengkonstruksi suatu penjumlahan. Jadi Z1, Z2 sampai dengan Zn gitu ya. Lalu saya jumlahkan ini Z aksen 1, Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan Z aksen N. Hasilnya adalah ini ya, saya definisikan seperti ini ya, Z1 ditambah dengan Z aksen 1, Z2 ditambah dengan Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan Zn ya ditambah dengan Z aksen N gitu ya. Itu penjumlahannya. Jadi apa namanya tentu saja hasil penjumlahan ini ya ada di C pangkat N juga ya, artinya bahwa penjumlahannya adalah operasi biner di C pangkat N ya. Nah, dengan mudah bisa tunjukkan bahwa C pangkat N ya disertai dengan penjumlahan semacam ini itu merupakan grup abelian, grup komutatif gitu ya. Ya, elemen apa namanya asosiativitas itu bisa dibuktikan dengan mudah, komutatif ya, tentu saja ini komutatif ya, bisa tukar ya. Ini sama dengan Z aksen 1 ditambah Z1, Z aksen 2 ditambah Z2, ini sama dengan Z aksen N ditambah Zn. Sehingga kemudian itu bisa dibalik. Jadi artinya bahwa itu komutatif. Asosiativitas juga mudah sekali dibuktikan untuk kasus ini. Sehingga kemudian ini merupakan apa namanya grup semi grup yang komutatif gitu. Ya. Nah, kemudian kalau apa namanya theta itu kita pilih 0,0,0 ya sebanyak n buah ya. Maka kemudian theta ini kalau dijumlahkan dengan sembarang ini anggota C pangkat N, hasilnya adalah anggota sembarang C pangkat N itu ya. Oke. Sebagai contoh misalnya ambil Z1, Z2 gitu ya sampai dengan Zn. Nah, ini kalau dijumlah dengan 0,0 ya sampai dengan itu menurut aturan yang di sana ini sampai dengan apa? Z1 ditambah 0, Z2 ya ditambah 0 dan seterusnya ya sampai dengan Zn ditambah 0 ya. Tentu hasilnya adalah Z1,
Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn. Oke, ya. Lawan bagi Z1, Z2 sampai dengan Zn, ya, itu akan saya tulis, kita definisikan sebagai ini min Z1, min Z2, ya, dan seterusnya sampai dengan minus Zn. Ya, silakan dibuktikan bahwa kalau ini jumlahkan dengan Z1, Z2, Zn itu sama dengan 0,0,0 gitu. Ya, jadi ini grup abelian. Good. Lalu kemudian kita definisikan perkalian. Jadi ya, dalam hal ini kita lihat ya nanti bahwa skalar atau lapangan R maupun C bisa digunakan ya. Oke, kita ambil contoh sekarang ini C dulu. Ya, C cross C pangkat N ya menuju ke C pangkat N. Ya, ini bahwa setiap ini ya katakanlah Z, ya, Z1, Z2 sampai dengan Zn ya. Itu kita pasangkan dengan perkalian ya Z itu dengan apa Z1, Z2 sampai dengan Zn gitu. Ya, sampai dengan Zn yang ini kita definisikan sebagai ini. Ini kita definisikan sebagai apa? Z dikalikan dengan Z1, Z dikalikan dengan Z2, Z dikalikan dengan Z3 dan seterusnya sampai dengan Z dikalikan dengan Zn. Oke, ini perkalian dengan skalarnya. Kita lihat ya. Jadi karena masing-masing ini bilangan kompleks, ketika dikalikan dengan bilangan kompleks hasilnya juga bilangan kompleks. Jadi ini adalah n buah bilangan kompleks itu. Artinya apa? Ini tentu saja merupakan anggota dari C pangkat n gitu. Jadi benar-benar bahwa pemetaan ini sesuai gitu ya. Jadi dari skalar kompleks dikalikan dengan anggota Z, anggota C pangkat n, hasilnya juga anggota C pangkat n. Ya, oke. Jadi ini memenuhi syarat itu tadi. Ya, sifat ya bahwa ini perkalian dengan skalar. Ya, bahwa dari dua objek ini skalar, kompleks dan anggota C pangkat n diperoleh juga anggota C pangkat n seperti ini. Gitu. Nah, dengan mudah kita bisa tunjukkan bahwa empat aksioma itu dipenuhi. Ya, mungkin silakan digunakan untuk latihan gitu. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini kalau lapangan C ini atau skalar kompleks ini kita ganti dengan lapangan real R gitu, maka hasil ini ya jadi ini bilangan real misalnya diganti dengan bilangan real, ini bilangan real. Kita lihat di sini. Jadi ini perkalian antara bilangan real dengan bilangan kompleks. Ini juga begitu, perkalian antara bilangan real dengan bilangan kompleks dan seterusnya ya. Ini perkalian antara bilangan real dengan bilangan kompleks Zn. Tentu hasilnya masing-masing ini adalah bilangan-bilangan kompleks itu. Kita lihat di situ. Ternyata kalau C ini diganti dengan R, maka hasilnya pun tetap ada di C pangkat n. Dan keempat syarat itu juga dipenuhi gitu. Jadi artinya bahwa C pangkat n ini ya bisa dipandang sebagai ruang vektor kompleks ya ketika kita memilih skalarnya kompleks. Tapi bisa juga dipandang sebagai ruang vektor real ya ketika kita memilih skalar real gitu. Oke, jadi itu contoh ya, satu contoh lagi gitu ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks ya disertai dengan penjumlahan semacam itu dan perkalian dengan skalar ya, bisa real bisa kompleks tadi, itu merupakan suatu contoh ruang vektor. Jadi ini vektor gitu. Kenapa? Ya barisan ya n buah bilangan kompleks ini vektor. Kenapa? Karena merupakan anggota suatu ruang vektor. Jadi sekarang kita bisa mengatakan sesuatu itu vektor bukan karena memiliki arah dan besar gitu, tapi karena kita hanya membatasi pada aspek aljabar ya, maka kemudian kita bisa melihat mengatakan sesuatu itu sebagai vektor karena merupakan anggota suatu ruang vektor gitu. Contohnya tadi misalnya fungsi ya, fungsi bisa kita katakan sebagai vektor. Kenapa? Karena secara aljabar ya merupakan anggota suatu ruang vektor gitu. Demikian juga tadi ini ya barisan n buah bilangan kompleks gitu. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, ya sekarang kita bicarakan sebuah proposisi ya. Proposisi.
Jadi proposisi itu semacam teorema gitu ya, sesuatu yang harus dibuktikan, sifat yang harus dibuktikan ya. Tetapi memang proposisi itu di apa namanya istilahnya kepentingannya itu kurang dari teorema ya. Meskipun juga penting ya, tapi kepentingannya itu kurang dari teorema gitu ya. Good. Saya tulis proposisi 1 karena baru pertama ini ya kita bicara proposisi ya. Misalkan ya V, plus ya, F ya, itu suatu ruang vektor ya, ruang vektor di atas lapangan ya, lapangan F, plus, dot gitu. Ya, tentu kalau saya tulis seperti ini umum ya, jadi F itu bisa real, bisa kompleks itu. Ya, good. Nah, kemudian maka berlaku sifat berikut ya, berikut. Ya, jadi yang pertama ya, jika V ditambah dengan V sama dengan V ditambah dengan V aksen ya, maka jadi misalkan V atau ini bentar ya, saya perbaiki dulu ya. Untuk V, V aksen anggota V gitu ya. Good. Jika V ditambah dengan V sama dengan V ditambah dengan V aksen ya, maka V sama dengan V aksen ya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk setiap V anggota V besar gitu, V ya dikalikan dengan dengan 0 ya, 0 dikalikan dengan V, bilangan 0 dikalikan V itu sama dengan vektor 0 gitu. Kemudian yang ketiga, untuk setiap V anggota V besar min 1 ya dikalikan dengan V itu sama dengan minus V. Oke. Ini yang ketiga ya, yang keempat. Jadi untuk setiap alfa anggota F gitu ya, maka berlaku bahwa alfa dikalikan vektor 0 itu hasilnya adalah vektor 0 gitu. Ya, jadi sebenarnya masih ada sifat-sifat yang lain ya. Jadi ini hal yang penting ya saya. Nah, mungkin ada yang mengatakan apakah hal semacam itu tidak sesuatu yang sifatnya a priori ya, sehingga kemudian segera bisa tanpa harus dibuktikan ya, otomatis akan berlaku. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena sifat ini tidak ada di dalam aksioma tadi. Ya, sifat-sifat yang saya sebutkan ini tidak ada di aksioma. Sehingga kemudian harus dibuktikan dan itu didasarkan pada aksioma tadi. Begitu ya. Oke, kita lihat ya, pembuktian yang akan saya lakukan itu saya dasarkan pada aksioma-aksioma yang sudah ada, yang sudah kita sebutkan di dalam secara formal ya, dalam definisi ruang vektor tadi. Jadi buktinya di sini ya, bukti. Ya. Good. Untuk yang pertama, jadi sifat yang pertama. Jadi kita harus buktikan ya. Jadi jika ini berlaku, maka ini berlaku. Ya, good. Jadi oke, kita tuliskan V ditambah V itu sama dengan V ditambah dengan V aksen gitu. Nah, karena V, plus itu merupakan suatu grup, ya, maka ya untuk setiap anggota V, ya, itu akan memiliki lawan gitu, ya, inverse ya terhadap penjumlahan vektor tadi, ya. Maka kemudian ini kalau kedua ruas saya jumlahkan dengan minus V, ya, minus V,
ya, ditambah dengan ini V ditambah dengan W sama dengan minus V ditambah dengan V ditambah dengan W aksen gitu. Ya. Nah, karena sifat ini tadi sebuah grup, V dan disertai dengan penjumlahan ini merupakan sebuah grup, ya, maka sifat penjumlahan itu asosiatif gitu. Ya, oleh karena itu kemudian kita bisa menuliskan ini sebagai minus V ditambah dengan V, ya, baru ditambah dengan V. Jadi ini bisa ini sama dengan ini, lalu ini sama juga. Jadi minus V ditambah dengan V, lalu baru dijumlah dengan W aksen gitu. Oke, kita berargumentasi bahwa sifat asosiatif muncul di situ, ya. Nah, kemudian tentu saja jadi V ditambah W itu vektor 0, ya, karena ini lawan atau inverse bagi V terhadap penjumlahan, ya. Ditambah dengan W sama dengan vektor 0 ditambah dengan W aksen. Nah, dengan demikian sembarang vektor kalau jumlahkan dengan vektor 0, ya, karena vektor 0 adalah elemen identitas di dalam grup V, plus tadi, ya, maka ini akan sama dengan W itu sama dengan W aksen gitu. Terbukti di sana. Oke, yang kedua gitu. Yang kedua. Good. Ya. Jadi kita harus sebutkan bahwa 0 dikalikan V itu sama dengan vektor 0 gitu. Ya, kita lihat di sini. Oke, V ya tentu akan sama dengan V gitu, tidak ada yang bantah gitu. Nah, berdasarkan aksioma nomor 4 ya. Jadi V ini akan sama dengan apa? 1 dikalikan dengan V. Ya, ini sama dengan V. Jelas ya? Jadi V itu sama dengan 1 dikalikan V. Ini segera bisa kita tulis karena ini ada di aksioma. Ya, ada di aksioma keempat tadi, ya. Good. Jadi kemudian 1 sendiri ya, karena 1 itu anggota lapangan tadi gitu ya, maka tentu di lapangan itu ada skalar 0 gitu, skalar 0 ya. Jadi ya, elemen netral terhadap penjumlahan di dalam skalar itu, ya. Jadi karena itu 1 itu mestinya sama dengan 1 ditambah dengan 0, ya, 1 ditambah dengan 0, ya, lalu dikalikan dengan V sama dengan V. Oke, jadi 1 ditambah 0 karena ini sifat-sifat yang ada di skalar itu, lapangan itu tadi, ya. Oke, nah sekarang berdasarkan sifat nomor 3 ya, nomor 3 atau nomor 4, nomor 2 ya. Jadi aksioma nomor 2 mengatakan distributif ya. Jadi ini 1 dikalikan dengan V ditambah dengan 0 dikalikan V. Ya, itu sama dengan V. Nah, 1 dikalikan V itu sama dengan V, ditambah dengan 0 dikalikan V, sama dengan V. Nah, ini bisa kita tulis, V ditambah dengan 0 dikalikan V, sama dengan V ditambah dengan vektor 0 gitu. Oke. Nah, kemudian menggunakan sifat yang pertama tadi, yang baru kita buktikan, ya, tadi, jika V ditambah V sama dengan V ditambah W aksen, ya, maka W sama dengan W aksen gitu, ya. Jadi ini V ditambah 0 dikalikan V sama dengan V ditambah 0 dikalikan theta, V ditambah theta gitu. Jadi artinya apa? 0 dikalikan V sama dengan theta. Oke, terbukti ya. Jadi vektor 0. Jadi 0 dikalikan skalar 0 dikalikan dengan vektor V, itu hasilnya adalah vektor 0. Oke, kemudian yang ketiga. Ya. Min 1 kali V sama dengan minus V gitu. Ya, nah ini dari sini tadi kita dapatkan 0 dikalikan V itu sama dengan vektor 0 gitu, ya. Nah, 0 itu ya anggota lapangan, ya, anggota lapangan. Jadi orang bisa mengatakan bahwa 0 itu adalah min 1 ditambah dengan 1 gitu, ya, dikalikan V sama dengan theta, ya. Lalu min 1 dikalikan V, ya, ditambah dengan 1 ya dikalikan V itu sama dengan theta. Oke. Nah, 1 dikalikan V itu sama dengan V. Jadi ini min 1 dikalikan V itu ditambah dengan V itu sama dengan theta. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kedua ruas saya tambahkan dengan minus V begitu, ya, minus V. Hasilnya adalah ini. Jadi minus 1 kalikan V ditambah dengan V gitu ya. Lalu ini saya jumlahkan dengan minus V sama dengan theta ditambah dengan minus V gitu.
Oke, asosiatif kita terapkan ya, min 1 dikalikan V ditambah dengan V ditambah dengan minus V begitu. Ya, sama dengan minus V ya, theta dikalikan ditambah dengan minus V hasilnya minus V. Nah, ini sama dengan theta ya. Jadi minus 1 dikalikan V ditambah theta sama dengan minus V. Jadi min 1 dikalikan V itu sama dengan minus V. Ya. Oke, min 1 kali V sama dengan minus V. Terbukti di situ. Oke, kemudian yang keempat ya, yang keempat. Yang keempat, mana yang keempat? Oh, ini di atas ya. Oke, yang keempat. Nah, alfa dikalikan theta itu sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang sifat dari 0 kan berarti apa? Dijumlahkan dengan sembarang vektor, hasilnya sembarang vektor itu. Ya, gitu. Jadi, coba sekarang ini saya tambahkan dengan apa namanya sembarang vektor, V misalnya. Ya. Oke, sembarang vektor ya, V itu sembarang vektor, anggota V besar. Ya, good. Nah, hasilnya ini harus sama dengan V nanti. Jadi kalau terbukti bahwa itu sama dengan V, maka terbukti bahwa ya kalau bisa dibuktikan bahwa ini hasilnya nanti sama dengan V, maka alfa dikalikan dengan theta itu sama dengan theta. Oke. Nah, ini kita bisa tuliskan tentu saja ini sama dengan apa? Alfa dikalikan theta ditambah dengan 1 dikalikan V ya, karena V itu adalah 1 dikalikan V. Ya, good. Ini sama dengan alfa dikalikan theta ditambah dengan kalau seandainya ya, seandainya alfa itu 0, sudah jelas dari apa yang sudah kita buktikan di sini. Jadi vektor bilangan 0 kalau dikalikan dengan sembarang apa namanya sembarang vektor, hasilnya vektor 0 gitu. Ya, jadi kalau alfa itu sama dengan 0 itu sudah jelas ya, sudah terbukti ya. Nah, oleh karena itu pembuktian ini tinggal untuk alfa yang tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, karena alfa tidak sama dengan 0, maka 1 itu bisa ditulis sebagai alfa dibagi dengan alfa. Ini sifat yang ada di lapangan tadi, ya. Oke, jadi ini dikalikan dengan V. Nah, ini tentu bisa ditarik keluar alfanya, ya. Alfa dikalikan dengan theta ditambah dengan 1/4 alfa dikalikan V gitu, ya. Saya rasa jelas ya sampai di sini. Nah, apapun vektor, ya, kalau ditambahkan dengan alfa itu ya vektor apapun tadi. Jadi ini sama dengan alfa dikalikan dengan 1/4 alfa dikalikan V. Jelas ya? Sehingga kemudian alfa dikalikan 1/4 alfa, ini menggunakan sifat nomor 1 tadi, ya, ini sama dengan atau aksioma nomor 1, ya, ini bisa dimasukkan. Jadi ini alfa per alfa lagi. Jadi alfa per alfa dikalikan V. Ya, ini sama dengan 1 dikalikan V sama dengan V. Good. Nah, kita lihat ya, ternyata alfa dikalikan theta ditambah dengan V itu sama dengan V. Nah, itu membuktikan bahwa apa namanya? Alfa dikalikan theta itu sama dengan theta. Ya. Oke, jadi itu membuktikan sifat ya apa namanya? Tadi. Ya. Keempat gitu. Good. Jadi oleh karena itu proposisi ini terbukti. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini akan kita nanti banyak kita gunakan ya. Jadi oleh karena itu saya rasa tidak apa namanya sulit memahami sifat yang seperti ini tadi ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya ya. Ya. Good. Berikutnya kita akan membicarakan sub ruang vektor ya. Jadi definisi ya. Definisi. Misalkan ya V, plus, F gitu ya. Itu suatu ruang vektor gitu ya. Ya. Di atas lapangan F ya, plus, dot ya. Dan V itu subhimpunan di V gitu. Ya, V itu subhimpunan di V. Ya, V
ya, atau himpunan ya, himpunan W disebut ya, disebut suatu sub ruang vektor ya, sub ruang vektor di V ya, di V apabila dua syarat ya berikut dipenuhi. Ya, oke, yang pertama ya, yang pertama untuk setiap W, W aksen anggota W besar ya, maka berlaku bahwa W ditambah dengan W aksen itu ada di W. Jadi setiap kita mengambil dua anggota W lalu kita jumlahkan ya, maka hasil jumlahan itu juga merupakan anggota W gitu. Oke, yang kedua ya, untuk setiap alfa ya anggota F gitu, dan untuk setiap W anggota W besar, maka perkalian W dengan alfa ya, perkalian W dengan skalar alfa itu kembali menjadi anggota W ya. Oke, dua syarat itu ya, atau dua aksioma ini ya, itu sebagai aksioma atau syarat bahwa W itu sebagai suatu sub ruang vektor gitu, sub ruang vektor di V gitu ya. Oke ya, nah bisa dibuktikan bahwa suatu sub ruang vektor itu dengan sendirinya merupakan suatu ruang vektor gitu ya. Jadi mungkin jadi kalau kita mempunyai W, jadi bisa dibuktikan bahwa W ya disertai dengan penjumlahan, yaitu merupakan suatu grup ya, suatu grup, dan apa namanya ini bisa dikonstruksi perkalian dengan skalar juga ya, sehingga W disertai dengan ini merupakan sebuah merupakan suatu ruang vektor dengan sendirinya gitu. Oke. Nah, perlu dicatat di sini kata sesuatu di sini. Jadi V disebut suatu sub ruang vektor. Artinya apa? Bahwa nanti di dalam ruang vektor V itu akan banyak ditemukan ya, sekian banyak sub ruang vektor, bukan hanya satu ya, sekian banyak sub ruang vektor yang ada di situ ya. Oke, nah itu maksud kata suatu di sini ya, bukan hanya satu gitu ya, tapi sekian banyak, lebih dari satu. Nah, kemudian ya sekarang kita buktikan ya bahwa kalau W itu merupakan sub ruang vektor, maka dengan sendirinya maka W, plus, F itu merupakan suatu ruang vektor di atas F itu ya. Jadi artinya apa? Yang harus dibuktikan adalah bahwa W itu merupakan suatu disertai dengan penjumlahan, itu merupakan suatu grup abelian gitu ya, merupakan grup abelian. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa ini operasi penjumlahan ini ya, itu ternyata merupakan bisa boleh dikatakan merupakan pemetaan dari W cross W menuju W. Jadi dengan sifat yang pertama, syarat yang pertama, aksiom yang pertama ini ya, penjumlahan itu merupakan pemetaan. Jadi misalnya W, W aksen itu diperoleh W ditambah dengan W aksen. Ya, jadi syarat yang pertama ini menjamin bahwa operasi penjumlahan itu kalau dibatasi pada W, ya, maka itu merupakan operasi biner gitu. Ya, oke. Nah, sifat asosiatif otomatis dipenuhi gitu ya. Sifat asosiatif dipenuhi sehingga W disertai dengan operasi penjumlahan itu merupakan suatu operasi merupakan suatu semi group gitu. Ya, kenapa? Karena penjumlahan ini sifatnya operasi biner yang asosiatif gitu. Nah, kemudian apakah di situ ada elemen netral, elemen identitas di grup itu? Nah, apakah vektor 0 ada di situ? Lihat di sini. Jadi sifat yang kedua itu menjamin bahwa vektor 0 itu ada di W gitu ya. Oke, jadi vektor 0 ada di W. Ya, sebab ya, ini tadi. Jadi sifat atau syarat kedua. Sebab syarat kedua berlaku. Ya, berlaku.
Ya, kalau syarat kedua itu berlaku, otomatis kita pilih ya alfa itu sama dengan 0. Oke. W sembarang ya, W sembarang anggota W besar. Maka berlaku bahwa 0 dikalikan W itu harus ada di W gitu. Jadi padahal 0 dikalikan W itu sama dengan vektor 0 gitu. Jadi 0 dikalikan W, 0 ya, jadi sembarang skalar dikalikan W ada di W. Nah, skalarnya kita pilih 0 gitu. Padahal 0 dikalikan W sama dengan theta. Jadi theta itu ada di W. Ya, sehingga kemudian otomatis theta ini akan berperan sebagai elemen identitas di semigroup itu. Nah, demikian juga ya untuk setiap V untuk setiap W anggota W besar ya, maka minus W itu ada di W besar gitu. Ya, sebab apa? Sekali lagi, sebab ya berlaku apa? Syarat kedua juga ya. Jadi kita pilih alfa itu sama dengan min 1 ya, maka untuk sembarang W ya, untuk sembarang W anggota W besar, min 1 dikalikan W ini harus ada di W. Padahal min 1 dikalikan W, menurut apa yang sudah kita buktikan di proposisi tadi, ya, jadi mana tadi, ini, ya, itu sama dengan minus W gitu. Ya, lihat ya, jadi minus W ada di W gitu. Oke, ya, oleh karena itu, untuk setiap W itu ada lawannya, ada inversnya gitu. Artinya apa? Bahwa ini merupakan sebuah sebuah grup gitu. Nah, penjumlahan ini sifatnya komutatif, otomatis berlaku. Jadi ini adalah grup yang komutatif gitu. Nah, lalu tinggal buktikan dari sini ya, kita bisa buktikan dengan mudah bahwa aksioma 1, 2, 3, 4 ya di dalam ruang vektor tadi itu dipenuhi. Sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa ini merupakan ruang vektor V itu sebagai sub ruang vektor di V itu dengan sendirinya merupakan suatu ruang vektor di atas lapangan F itu. Oke, jadi di situ ya. Jadi setiap sub ruang vektor merupakan ruang vektor dengan sendirinya. Lihat di sini, untuk disebut sebagai sub ruang vektor dari suatu ruang vektor, ya, maka penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya harus sama gitu. Mudah dibuktikan bahwa ada suatu sub himpunan dalam suatu ruang vektor, ya, bukan merupakan sub ruang vektor, tetapi bisa diberi penjumlahan ya, dan perkalian dengan skalar sehingga itu merupakan ruang vektor. Tetapi bukan merupakan sub ruang vektor dari ruang vektor yang lebih besar tadi. Ya, oke, mungkin perlu saya sampaikan contoh itu biar jelas ya. Jadi bahwa yang disebut sebagai sub ruang vektor ya itu adalah selalu disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang sama dengan yang di ruang vektor induknya. Oke, ya, good. Sekarang kita lihat sifat hitung ya. Contoh itu, maaf ya, contoh itu. Nah, kita ambil R pangkat 3. Tadi kita sudah tunjukkan R pangkat 3. Ya, ini Bapak, ini himpunan yang beranggotakan semua X, Z, Z ya. Dengan X, Z, Z itu anggota R ya. Jadi himpunan semua koordinat titik di dalam ruang ya. Setelah kita tentukan sumbu-sumbu koordinatnya, kita pilih sumbu-sumbu koordinatnya ya, kita sepakati sumbu-sumbu koordinatnya begitu. Nah, kita sudah tahu bagaimana penjumlahannya. Nah, kemudian kita pilih sebagai W di situ ya, sebagai W itu adalah ini jadi saya tulis ini himpunan yang beranggotakan semua X, Z, beta ya, dengan X, Z itu anggota R ya. Oke, dan penjelasannya di sini beta itu anggota R bilangan real gitu ya, dengan beta itu tidak sama dengan 0 gitu. Oke, beta tidak sama dengan 0 gitu. Ya, tentu saja dalam hal ini ya, W itu adalah sub himpunan atau himpunan bagian dari R pangkat 3 gitu. Oke, nah kita lihat sekarang apakah W ini merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Oke, kita lihat ya, kita ambil sembarang anggota W ya, tentu X, Z, beta ya. Jadi ini selalu beta ya, selalu beta. Kemudian ditambah dengan X aksen, Z aksen, beta
Jadi ini dua anggota W gitu ya. Kita jumlahkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini apa namanya X Z 2 beta gitu. Nah, tentu ini bukan anggota W gitu, bukan anggota W. Sebab apa? Muncul 2 beta di situ. Jadi W ini boleh dikatakan nanti bisa dilihat ya, itu merupakan titik-titik yang ada pada bidang Z sama dengan beta. Jadi kalau digambarkan di sini ya, kalau digambarkan ya. Oke. Ini apa namanya? Sumbu Z gitu. Ini sumbu X. Ini sumbu Z. Ini sumbu Z gitu. Nah, ini adalah bidang itu yang dimaksud ya. Jadi berpotongan dengan apa namanya? Dengan sumbu Z di titik 0,0, beta gitu. Ya, itu di sini gitu. Nah, lihat ya. Jadi kalau penjumlahan yang pertama ini tentu saja kalau ada dua vektor di sini, ada vektor ini ya, misalnya ini, lalu ada vektor yang ini, ya, sampai di sini ya vektornya, misalnya kedua titik itu, ya ini saya pindah ya, ini gambar keterangannya ada ini 0,0, beta itu ada di situ. Ya, misalnya ada dua vektor, ya, posisi menunjuk titik yang sama, ini titik di bidang ini tadi W tadi, ya, jadi putus-putus itu ini, ya, ini putus-putus karena misalnya ketutup itu, ya. Nah, kalau kemudian kita jumlahkan, ya, ya, ini tadi, ya, katakanlah ini X aksen, Z aksen, beta, kemudian ini yang ini ya, ini adalah apa namanya X, Z, beta gitu. Nah, hasil penjumlahannya ini mestinya ya, penjumlahannya begini. Ya, penjumlahan itu ke sana. Ya. Jadi titik ini adalah titik X plus X aksen, Z plus Z aksen, 2 beta begitu. Ya, 2 beta. Sorry. Ini saya salah tadi ya. Ini maaf ya, ini mestinya sama dengan X plus X aksen, Z plus Z aksen, 2 beta. Ya, maaf ya. Oke, nah ini ya. Nah, tentu ini keluar dari bidang B tadi, bidang B. Bidang Z sama dengan beta tadi. Ini keluar dari situ. Artinya apa? Artinya syarat pertama untuk disebut sebagai subruang vektor gagal. Ya, otomatis sudah gagal gitu. Ya, untuk gagal untuk disebut sebagai subruang vektor. Jadi bidang tadi Z sama dengan beta tadi, bidang datar ya yang memotong tegak lurus ya, sumbu Z itu tadi di titik ini tadi itu bukan merupakan subruang vektor di R pangkat 3. Nah, tentu saja dengan mudah bisa tunjukkan bahwa ini jadi apa namanya kalau saya punya skalar alfa dikalikan dengan X, Z, beta, hasilnya apa? Hasilnya adalah alfa X menurut perkalian di R pangkat 3 ya. Perkalian dengan skalar di R pangkat 3 ya. Alfa Z dikalikan dengan alfa beta. Nah, ini juga tentu saja merupakan titik yang di luar dari bidang W tadi ya. Bidang yang kita bicarakan tadi. Nah, benar-benar bahwa kedua syarat ini tidak dipenuhi oleh W tadi ya. Oleh karena itu W dalam hal ini bukan merupakan subruang vektor di R pangkat 3. Akan tetapi ya, kita bisa mengkonstruksi suatu penjumlahan vektor di W ini ya, sehingga W itu merupakan suatu ruang vektor gitu ya. Jadi penjumlahannya semacam ini ya. Jadi kalau saya mempunyai X, Z, Z, Z-nya beta, lalu saya juga mempunyai X aksen, Z aksen, beta begitu, maka penjumlahannya saya tulis ini kotak ya, plus kotak gitu. Apa itu? Itu adalah penjumlahan jenis baru yang kita konstruksi sendiri di sini ya. Nanti saya jelaskan secara geometri ya. Ini sama dengan, kita definisikan hasilnya sama dengan ya, ini sama dengan ini X ditambah X aksen, Z ditambah Z aksen. Nah, ini kurang sini ya. Ini sama dengan ini X ditambah dengan X aksen, Z ditambah dengan Z aksen, beta. Loh, kenapa beta, Pak? Ya, karena kita paksa gitu. Artinya kita definisinya memang kita konstruksi seperti itu menurut kehendak kita. Jadi beta kita nggak jumlahkan tapi kita tetapkan di situ. Oke. Lalu bagaimana perkalian dengan skalar ya? Jadi ini
perkalian dengan skalarnya saya kasih titik kotak gitu ya dengan x, z, z gitu. Nah ini hasilnya adalah ini. Jadi alfa x, alfa z, apa namanya beta. Kok bukan alfa beta? Iya, karena memang ini untuk membedakan dari penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar yang ada di sana. Gitu. Oke, nah ini jelas ya, dijamin bahwa hasil penjumlahannya dan perkalian dengan skalar itu tetap ada pada bidang itu. Dan dalam hal ini V disertai dengan operasi penjumlahan kotak itu merupakan suatu grup abelian, bisa dibuktikan dengan mudah. Nah sekarang coba apa maksud dari penjumlahan perkalian dengan skalar itu secara geometris seperti ini. Jadi diproyeksikan dulu ya, jadi penjumlahan ini ya itu dihasilkan dengan jalan apa? Ini diproyeksikan dulu ke bidang X, B. Vektor ini diproyeksikan ke bidang B, lalu baru dijumlahkan. Caranya begitu, ya. Penjelasannya di sini, ya. Oke. Jadi ini harus dihapus ya. Nah, dihapus sebentar. Biar jelas ya. Sekali lagi, jadi ini pangkal koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Z, ini bidangnya, ya biar jelas ya. Saya tulis begini, ya, ini putus-putus, ya. Nah, ini misalnya salah satu vektor itu, ini titik potong tadi ya, jadi ini titik 0,0, beta gitu ya. Ini saya ganti kapur dulu, jadi 0,0, beta ya gitu. Titik ini tadi ya, ini titik ini ya, agak susah ya, titik itu. Good. Nah sekarang ini misalnya ini vektor ya, nanti menunjuk titik yang ada ini gitu. Oke, nah kemudian ini vektor yang lain ya, menunjuk titik misalnya ada di sana gitu, titik ini ya, titik itu. Nah ya ini misalnya R1, ini R aksen gitu ya, R aksen ya, R aksen gitu. Nah yang pertama dilakukan adalah ini, bahwa R dan R aksen itu diproyeksikan ke sini, diproyeksikan pada bidang V tadi, bidang V Z sama dengan beta tadi ya. Jadi kalau diproyeksikan ke sana ya, maka ini hasilnya, hasilnya ini gitu ya. Kemudian kalau vektor yang ini, vektor R aksen itu diproyeksikan hasilnya ini diproyeksinya. Oke ya. Nah baru kemudian hasil proyeksi ini dijumlahkan, hasilnya ini mestinya ya, hasilnya ini. Nah ini adalah ini tadi, hasil jumlahnya tadi gitu. Ya, oke. Jadi caranya seperti itu. Jadi vektor yang akan vektor posisi titik yang akan dijumlahkan itu diproyeksikan dulu ke bidang V, baru kemudian setelah diproyeksikan keduanya baru dijumlahkan gitu. Ya, tentu dijamin bahwa hasil penjumlahannya ada di bidang itu. Demikian juga perkalian dengan skalar ya. Jadi nanti diproyeksikan dulu, baru kemudian dikalikan dengan skalar gitu. Itu kira-kira gagasannya ya, sehingga kemudian bisa dibuktikan dengan mudah bahwa ini tadi, bahwa V disertai dengan operasi penjumlahan plus kotak ini itu merupakan suatu grup abelian. Vektor nolnya apa? Vektor nolnya, jadi sebagai vektor nolnya adalah ini 0,0, beta. Oke, lawan dari X, Z, beta apa? Ya, ini sama dengan minus X minus Y, beta gitu. Ya, gitu ya. Jadi lawan dari vektor ini adalah ini. Jadi ini dibalik gitu, baru dibikin vektor ini. Jadi ini adalah lawan bagi vektor ini ya, terhadap penjumlahan kotak tadi plus kotak itu tadi ya, itu ya. Jadi dengan sendirinya bisa dibuktikan dengan mudah bahwa ya grup ini disertai dengan perkalian dengan skalar ya, ini merupakan suatu ruang vektor di atas lapangan real. Tetapi ini bukan merupakan
apa namanya sub ruang vektor di R pangkat 3. Jadi ya, meskipun itu ruang vektor, tetapi karena ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang berbeda dari yang di R pangkat 3, maka itu bukan merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Gitu. Ya. Oke. Ya, contoh berikutnya ya. Jadi kita kembali ke ruang vektor ini tadi, F, RR gitu ya. Good. Ya, di slide tadi ini koma R gitu ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi real ya, bernilai real, bervariabel real ya, di atas lapangan R. Itu merupakan suatu ruang vektor, sudah saya ceritakan tadi. Nah, saya memilih ini. Jadi F 0 ya, RR. Ya. Oke, jadi ini saya maksudkan sebagai himpunan yang beranggotakan semua F, ya, anggota F RR, ya, RR. Asalkan ini, jadi nilai F di titik X0 itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini harus ada X0-nya di sini ya. Jadi ini saya tulis saja X0 gitu, ya, X0 gitu. Jadi Fx0 ya, RR itu adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi FRR yang apa namanya nilainya di titik X0 itu sama dengan 0. Jadi kalau digambarkan begini. Jadi ini apa namanya di sumbu X itu ada titik namanya X0 itu. Nah, ini adalah semua fungsi yang selalu di titik apa namanya X0 itu nilainya 0 gitu. Jadi ini boleh sembarang tapi di titik X0 itu nilainya 0 gitu. Misalnya gitu ya, atau begini ya, misalnya begini ya, dan sebagainya. Jadi semua fungsi yang di titik X0 itu nilainya 0 gitu ya, gitu ya kira-kira apa namanya Fx0 itu. Nah, apakah itu tentu saja jadi berlaku begini. Jadi bahwa Fx0 RR ya, RR ya, ini merupakan subset atau subhimpunan di FRR gitu ya. Oke. Nah, apakah itu merupakan sub ruang vektor di FRR? Ya, kita lihat ya. Jadi, kalau saya punya F, G, ya, keduanya anggota F X0 RR gitu. Ya. Kita jumlahkan coba, ditambah dengan G ya. Kemudian untuk menunjukkan menguji bahwa apakah itu anggota Fx0 RR, itu kita cek nilainya di titik X0 ya. Nah, ini akan sama dengan Fx0 ditambah dengan Gx0. Nah, karena F dan G itu anggota Fx0, maka Fx0 itu sama dengan 0, Gx0 juga sama dengan 0. Ya. Jadi ini masing-masing ini sama dengan 0. Ya. Karena apa? F dan G anggota Fx0. Ya. Jadi ini sama dengan 0. Untuk setiap X, nggak usah pakai itu ya. Oke. Jadi, lihat di sini bahwa jumlahan, hasil jumlahan kedua fungsi itu pun juga anggota itu. Jadi, berlaku bahwa F ditambah dengan G itu juga anggota Fx0 RR gitu. Oke, bagaimana dengan perkalian dengan skalar? Ini syarat yang pertama ya, ini baru syarat yang pertama dipenuhi gitu ya. Bagaimana dengan syarat yang kedua? Ya, syarat yang kedua. Kita ambil alfa anggota R, kemudian F itu anggota Fx0 RR gitu ya. Oke, nah kita ambil perkalian antara F dengan skalar alfa itu. Nah, untuk menguji apakah alfa F itu anggota Fx0 RR, maka dicek nilainya di titik X0. Ya, menurut definisi perkalian fungsi dengan skalar adalah suatu fungsi yang nilainya begini. Jadi ini alfa dikalikan nilai fungsi F di titik X0. Nah, karena F itu anggota X0, maka Fx0 itu 0. Ya, jadi ini sama dengan 0 ya, karena F itu anggota Fx0 RR. Jadi ini sama dengan 0. Good. Ya, jadi terbukti di situ bahwa apa namanya ini untuk ya, jadi dari sini dia menyatakan bahwa alfa F itu anggota Fx0 RR gitu. Ya, demikian juga ini tadi. Ya, dua aksioma sub ruang vektor dipenuhi, maka apa namanya dikatakan ya, maka boleh dikatakan bahwa Fx0 itu adalah sub ruang vektor di apa namanya FRR gitu. Oke, ya, contoh berikutnya mungkin masih berkaitan dengan ini tadi. Ya, jadi saya pilih CR, ya, CR, RR, gitu.
Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi ya f anggota FRR sedemikian sehingga turunan ya ke R ya dari f itu terhadap variabelnya x, misalnya ini fx gitu ya, terhadap x, ini pangkat R, jadi turunan nomor R-nya ya, turunan ke R itu dari f itu ya, itu continue ya, continue. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi f yang turunan nomor R-nya itu, turunan ke R-nya itu masih continue gitu. Oke, kita sebut sebagai CRRR gitu. Ya, ini tentu saja adalah sub himpunan atau himpunan bagian di FRR gitu. FRR. Ya. Oke, nah kemudian apakah ini merupakan sub ruang vektor di FRR gitu pertanyaannya? Oke, kita cek dua hal itu tentu saja ya. Kita ambil I sifat yang pertama, kita cek ya. Jadi bagaimana turunan ini? Jadi kalau kita mempunyai F plus G ya, anggota CRRR itu ya, kita cek ya. Jadi bagaimana turunan ini D per dx dari F plus G gitu ya. Oke, kalau masih menggunakan notasi ini boleh juga Fx ditambah dengan Gx gitu ya. Bagaimana turunan ini? Nah, kita kenal semua operator turunan ya, itu sifatnya apa namanya linier ya. Jadi ini fx pangkat r, dx pangkat r gitu. Ya, ini mestinya sama dengan d r ya, fx per dx pangkat r ditambah dengan d apa namanya r gx gitu ya per dx pangkat r. Good. Karena f dan g itu anggota CRR, maka turunan ke r dari f dan g itu merupakan fungsi-fungsi yang kontinu. Jumlahan antara dua fungsi yang kontinu itu juga kontinu ya. Jadi ini kontinu. Kontinu. Ya. Oke. Ya. Good. Jadi oleh karena itu f ditambah g itu juga anggota CRRR. Ya, orang bisa cek ya. Sifat yang kedua juga berlaku ya. Jadi kalau alfa itu anggota R, kemudian ya ini untuk setiap ya, itu untuk setiap F ya anggota CRRR ya, maka kita cek ya, alfa dikalikan F X ya diturunkan D R per dx pangkat R gitu. Jadi mestinya ini sama dengan apa? Alfanya keluar gitu, alfa skalar konstanta. Jadi ini dr fx dibagi dengan dx pangkat R. Oke, jadi perkalian antara fungsi yang kontinu dengan skalar itu juga kontinu. Ya, kontinu. Nah, dari situ bisa diambil apa namanya kesimpulan ya, bahwa alfa f itu juga anggota CRRR. Ya. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya CRRR merupakan sub ruang vektor di FRR gitu. Ya. Ya. Tentu banyak contoh yang lain. Jadi mungkin bisa dicek sendiri. Ya, sebagai contoh ya, jadi misalnya saya punya ini matriks M ya, saya tulis ya, himpunan yang beranggotakan semua matriks ya, jadi n kali m kali n ya, ini m kali n ya, dengan apa ini apa namanya entry-nya atau elemennya itu kompleks itu ya. Jadi ini himpunan ya, himpunan yang beranggotakan semua tanpa kecuali ya, semua matriks ya, matriks kompleks ya, kompleks m kali n gitu ya, m kali n. Oke,
Good. Nah, bisa dicek dengan penjumlahan matriks biasa itu, ya, M cross N, C, gitu ya. Ya. Dengan penjumlahan matriks biasa itu, ya, ini merupakan sebuah grup abelian, ya, merupakan grup abelian, ya. Elemen θ-nya adalah matriks 0, ya, 0, 0, gitu ya. Jadi semuanya 0 gitu ya, matriks 0 ya, namanya matriks 0 ya. Jadi ini 0, elemennya 0 semua gitu. Ya, jadi ini akan menjadi vektor 0 di situ nanti, ya, elemen identitas di grup itu. Oke, jadi kalau kita mempunyai A, ya, maka minus A itu ini, ya. Jadi minusnya masing-masing elemennya. Jadi min A11 gitu ya, minus A M kali N, jadi baris, ini nomor baris ya, jadi nomor kolom, jadi A1N gitu ya. Ini nanti sampai dengan minus AM1, ini sampai dengan minus AMN, itu lawan dari matriks A ya. Oke, apakah ini skalarnya apa? Kompleks atau real? Skalarnya bisa kompleks, bisa real. Ya, bergantung kita milih yang mana gitu ya. Oke, jadi oleh karena itu ini merupakan suatu ruang vektor di atas lapangan kompleks ataupun di atas lapangan real, ya, atau ruang vektor kompleks maupun ruang vektor real, tergantung kita memilihnya lapangannya gitu ya. Jadi good begitu. Ya, di sana nanti ada beberapa vektor, misalnya sebagai contoh vektor anggota matriks ya, kita pilih sub himpunan di M cross N C ya, itu adalah misalnya vektor-vektor yang matrik-matrik yang elemen yang di baris pertama itu 0 semua gitu misalnya, yang lain boleh sembarang gitu. Sebagai contoh seperti itu ya. Nanti bisa ditunjukkan bahwa himpunan semua matriks M kali N kompleks yang baris pertama itu 0 semua, 0 ya, itu merupakan sub ruang vektor di sini gitu, di M cross N, C. Ya, lihat di situ bahwa himpunan matrik-matrik pun juga merupakan ruang vektor gitu ya, sehingga matrik boleh dikatakan sebagai vektor, sebagai anggota ruang vektor. Oke. Ya, saya rasa sampai di situ dulu ya. Terima kasih ya. Mungkin insya Allah akan kita lanjutkan ya di bagian berikutnya ya. Masih di dalam konteks ruang vektor. Masih banyak hal yang harus kita bicarakan di dalam ruang vektor ini. Jadi nanti di antaranya konsep bebas linier, kayut linier, kemudian konsep basis, himpunan maksimal, bebas linier yang maksimal dan sebagainya. Yang itu sangat penting di dalam pembicaraan tentang ruang vektor. Oh ya, masih ada lagi misalnya pemetaan linier, homomorfisme ruang vektor, dan kemudian isomorfisme dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.